Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zikra Hatun Afila dengan NIM 19-20808. Saya Ilham Bisa Samanullah dengan nomor NIM 19-2009-20. Saya Devi Fitriani dengan NIM 19-2011-20. Statistika merupakan suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data, serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel dan diagram, yang dapat mewakili sampel atau populasi. Macam-macam ukuran gejala pusat. Yang pertama ada mean, kedua median, ketiga modus, keempat kuartil, kelima desil, dan keenam persentil. Pertama, rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung atau mean merupakan total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Dengan rumus, X sama dengan sigma F dikali M dibagi sigma F. F merupakan frekuensi dan M merupakan titik tengah. Kedua, median. Median merupakan nilai tengah dari sekelompok data yang telah diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Dengan rumus median yaitu median sama dengan TBK atau tepi bawah kelas ditambah N dibagi 2 atau banyaknya data dibagi 2 dikurangi sigma F dibagi FM atau frekuensi median dikali C atau interval kelas. Oke, selanjutnya adalah modus. Modus merupakan data yang sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi tertinggi. Dengan rumus, modus sama dengan TBK atau tepi bawah kelas plus D1, yaitu selisih frekuensi sebelum modus dibagi D1 plus D2, yaitu frekuensi setelah modus atau sesudah modus dikali C, yaitu interval. Selanjutnya adalah kuartil. Kuartil membagi data yang berurutan dari data terkecil sampai data terbesar menjadi 4 bagian yang sama banyaknya. Dengan rumus QI, yaitu letak kuartil sama dengan TBK plus IN, yaitu letak kuartil yang akan dicari dikali N jumlah data dibagi 4 dikurang sigma F sama dengan FQ, yaitu frekuensi kuartil dikali C, yaitu interval. Selanjutnya ada desil, yang mana desil itu membagi data yang berurutan dari data terkecil sampai data terbesar menjadi 10 bagian yang sama banyak. Sehingga diperoleh 9 pembagi, setiap pembagian dinamakan desil. Dengan rumus, DI sama dengan tepi bawah kelas ditambah I, yaitu desil yang akan dicari, dan N itu jumlah data nilai frekuensi dibagi 10 dikurang sigma F dibagi frekuensi desil dan dikali C atau intervalnya. Selanjutnya ada persentil, yang mana persentil itu membagi data yang berurutan dari data terkecil sampai data terbesar menjadi 100 bagian yang sama banyak. Dengan rumus PI sama dengan TBK ditambah I-nya itu persentil yang akan dicari atau data yang akan dicari, dan N-nya itu jumlah data frekuensinya. Dibagi 100 dikurang sigma F dibagi frekuensi persentil dan dikali intervalnya. Selanjutnya kerangka berpikir. Proses penelitian dilakukan dengan data pada sumber yang diperoleh dari data siswa kelas 12 TKJ 1 di SMKN 1 Seragi mengenai tinggi badan. Dalam penelitian ini, kita akan mengetahui nilai statistik dari kasus penelitian tersebut. Penelitian dilakukan untuk mengetahui hasil dari perhitungan yang sudah dilakukan seperti rata-rata hitung mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Nah, di bawah ini adalah kasus penelitian data. Data di bawah ini adalah data tinggi badan siswa kelas 12 TKJ 1 di SMKN 1 Seragi pada tahun 2020.
Dari kasus di atas akan dicari untuk beberapa hitungan seperti menentukan besarnya interval. Yang pertama itu menghitung rank. Menghitung rank di sini X max yaitu nilai maksimal, nilai tertinggi yaitu 179 dan nilai terendahnya 150 dengan rank atau jangkauannya menjadi 29. Selanjutnya adalah banyaknya kelas. Banyaknya kelas di sini N sama dengan jumlah datanya 25, lalu log N-nya, log dari 25 yaitu 1,39794, dengan K itu kelas sama dengan 1 plus 3,3 log N, lalu K kelas sama dengan 1 plus 3,3 dikali 1,39794, lalu K hasilnya 5,613201. Selanjutnya adalah menghitung interval. Interval yaitu R-nya itu sama dengan rank, K-nya adalah kelas, dengan rumus interval sama dengan rank dibagi kelas, yaitu dengan hasil 5,136639. Tabel distribusi frekuensi. Terdapat interval, jumlah data, tepi bawah kelas, tepi atas kelas, titik tengah dengan rumus tengah dikali BAK atau batas atas kelas ditambah BBK atau batas bawah kelas, torus, dan interval kelas dengan rumus TAK atau tepi atas kelas dikurangi TBK atau tepi bawah kelas. Interval 150 sama dengan 154 dengan jumlah datanya 4, tepi bawah kelasnya 149,5. Ini didapat dari 150 dikurangi 0,5. Tepi atas kelas 154,5 didapat dari 154 ditambah 0,5. Dengan titik tengahnya 152 didapat dari setengah dikali 149,5 ditambah 154,5. Torusnya 4, interval kelasnya 154,5 dikurangi 149,5 hasilnya 5. Interval 155 sampai dengan 159 dengan jumlah datanya 5, dengan tepi bawah kelasnya 154,5 didapat dari 155 dikurangi 0,5, dengan tepi kelas atasnya 159,5 didapat dari 159 ditambah 0,5. Titik tengahnya 157 didapat dari setengah dikali 154,5 ditambah 159,5. Torusnya 5, interval kelasnya 159,5 dikurangi 154,5 sama dengan 5. Interval 160 sama dengan 164. Dengan jumlah datanya 7, tepi bawah kelasnya 159,5 didapat dari 160 dikurangi 0,5. Tepi atas kelasnya 164,5 didapat dari 164 ditambah 0,5. Titik tengahnya 162. Ini didapat dari setengah dikali 159,5 ditambah 164,5. Torusnya 7, interval kelasnya 164,5 dikurangi 159,5 hasilnya 5. Interval 165 sampai dengan 169. Jumlah datanya 1, tepi bawah kelasnya 164,5 didapat dari 165 dikurangi 0,5. Tepi atas kelasnya 169,5 didapat dari 169 ditambah 0,5. Dengan titik tengahnya yaitu 167 didapat dari setengah dikali 164,5 ditambah 169,5. Torusnya 1, interval kelasnya 169,5 dikurangi 164,5 hasilnya 5. Interval 170 sampai dengan 174. Jumlah datanya 2, dengan tepi bawah kelasnya 169,5 dan tepi atas kelasnya 174,5 didapat dari 170 dikurangi 0,5 dan tepi atas kelasnya didapat dari 174 ditambah 0,5. Titik tengahnya 172 didapat dari setengah dikali 169,5 ditambah 174,5. Torusnya yaitu 2 dan interval kelasnya 174,5 dikurangi 169,5 hasilnya 5. Interval 175 sampai dengan 179 jumlah datanya 6,
dengan tepi bawah kelasnya 174,5 didapat dari 175 dikurangi 0,5. Tepi kelas atasnya 179,5 didapat dari 179 ditambah 0,5. Dengan titik tengahnya yaitu 177 didapat dari setengah dikali 174,5 ditambah 179,5. Torusnya yaitu 6 dan interval kelasnya yaitu 179,5 dikurangi 174,5. Rata-rata hitung atau mean. Dari tabel berikut diketahui frekuensinya sama dengan 25 dan F kali M sama dengan 4100 dengan hitungan mean yaitu X sama dengan 4100 dibagi 25. Hasilnya 164. Median. Diketahui batas kelasnya 160 sampai dengan 164. TBK-nya 159,5 didapat dari 160 dikurangi 0,5. Dengan sigma F sama dengan 9 didapat dari frekuensi kumulatif 16 dikurangi 7. Hasilnya 9. Frekuensi 7 dan C atau interval kelas sama dengan 5. Dengan rumus berikut maka didapat hasil 159,5 ditambah 25 dibagi 2 dikurangi 9 dibagi 7 dikali 5 sama dengan 159,5 ditambah 2,5 hasilnya yaitu 162. Selanjutnya dilanjutkan oleh Devi Fitriani. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan modus. Di sini diketahui batas kelasnya sama dengan 160 sampai 164. Lalu TBK-nya, tepi bawah kelasnya sama dengan 159,5. D1-nya sama dengan 2 dan D2-nya sama dengan 6. C-nya sama dengan 5. Oke, D1 ini didapat dari frekuensi 7 dikurang 5 sama dengan 2 dan frekuensi 7 dikurang 1 sama dengan 6. Lalu masuk ke dalam rumus, modus sama dengan TBK-nya 159,5 ditambah 2 yaitu D1 dibagi 2 plus 6 dikali 5 interval sama dengan 159,5 plus 1,25 sama dengan 160,75. Lalu selanjutnya kuartil. Di sini yang kami cari yaitu letak kuartil kedua yaitu Q2 sama dengan 12,5. Nah, 12,5 ini didapat dari frekuensi kumulatif di dalam jumlah data 16, di dalam angka 16. Lalu di bawahnya diketahui batas kelasnya sama dengan 160 sampai 164. TBK-nya 159,5 dan sigma F-nya sama dengan 9, lalu FQ-nya sama dengan 7 dan C-nya sama dengan 5. Lalu masuk ke dalam rumus, Q2 sama dengan 159,5 ditambah letak kuartilnya 2 kali jumlah datanya 25 dibagi 4 dikurang 9 dikali 5 dibagi 7 sama dengan 159,5 plus 2,5 sama dengan 162. Ya, selanjutnya adalah desil. Di sini kita akan mencari desil ke-9. Letak desil ke-9 yaitu ada di 22,5. Yang mana 22,5 itu terletak di frekuensi kumulatif ke-25. Di sini diketahuinya itu batas kelasnya adalah 175 sampai 179 yang mana didapat dari frekuensi kumulatif ke-25 yang mana frekuensi kumulatif ke-25 itu memiliki intervalnya yaitu 175 sampai 179. Selanjutnya adalah TBK atau tepi bawah kelas yang mana hasilnya itu 174,5 didapatkan dari 175 dikurang 0,5 hasilnya 174,5. Selanjutnya adalah sigma F dengan nilai
19 yang mana untuk mendapatkan hasil 19 itu frekuensi kumulatif dikurang frekuensi desil. Yang mana frekuensi kumulatifnya itu di sini 25 dan frekuensi desilnya itu 6. Jika dikurang akan memiliki hasil 19. Selanjutnya adalah frekuensi desil. Di sini frekuensi desilnya adalah 6 dan selanjutnya itu juga ada C yang memiliki nilai 5. Selanjutnya masuk ke rumus. Di sini rumusnya itu D9. Kita mencari desil ke-9 yang mana sama dengan TBK ditambah I itu desil yang akan kita cari dan N itu adalah jumlah data frekuensi dibagi 10 dikurang sigma F dibagi frekuensi desil dikali C. Yang mana itu hasilnya sama dengan 174,5 ditambah 9 yaitu desil yang kita cari desil ke-9 dikali 25 yaitu dengan rumusnya itu 25 karena kita memiliki 25 jumlah data frekuensi dibagi 10 dikurang 19 dibagi 6 dikali 5 sama dengan 174,5 ditambah 2,9 16,667 sama dengan 177,4167. Selanjutnya adalah persentil. Di sini kita akan mencari persentil ke-72. Di mana letak persentil ke-72 yaitu adalah 18. Terletak di frekuensi kumulatif ke-19. Di sini ada batas kelas yang memiliki nilai 170 sampai 174. Didapatkan dari frekuensi kumulatif ke-19 yang memiliki intervalnya 170 sampai 174. Di sini tepi bawah kelasnya atau TBK-nya memiliki nilai 169,5 didapatkan dari 170 dikurang 0,5 memiliki hasil 169,5. Selanjutnya adalah sigma F memiliki nilai 17 didapatkan dari frekuensi kumulatif dikurang frekuensi persentil. Yang mana 19 dikurang 2 memiliki hasil 17. Selanjutnya adalah frekuensi persentil memiliki nilai 2 didapatkan dari sini. Selanjutnya adalah C atau interval memiliki nilai 5. Selanjutnya di sini kita akan ke rumusnya yaitu PI sama dengan TBK plus I atau persentil yang akan dicari atau data yang akan dicari. Terus N-nya itu adalah jumlah data frekuensi dibagi 100 dikurang sigma F dibagi frekuensi persentil dikali C. Sama dengan 169,5 ditambah 72 yaitu persentil ke-72 dikali 25 yaitu jumlah datanya 25 dibagi 100 dikurang 17 yang itu sigma F-nya 17 dibagi 2 yaitu frekuensi persentilnya yaitu 2 dikali 5 yang mana sama dengan 69,5 ditambah 2,5 yang memiliki hasil 172. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari data di atas kita dapat memperoleh nilai yaitu range-nya 29, banyaknya kelasnya itu 5,613202, intervalnya itu 5,136639, meannya 164, mediannya 162, modusnya 160,75, kuartilnya 162, desilnya 177,4167, persentilnya memiliki nilai 172. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.